Halo para dokter dan para dosen pendidik profesi medis. Nama saya Dr. Elizabeth Sulasri Nugraheni, MHPE. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang memfasilitasi belajar aktif di pendidikan profesi medis. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sekarang sudah bergeser dari teacher center menjadi student center. Dalam hal ini, peranan dosen bukan lagi sebagai information provider, karena pada zaman yang serba internet ini, informasi ada di mana-mana. Dan natur mahasiswa kita adalah natur mahasiswa yang akrab dengan internet. Mereka akan mencari apa yang tidak mereka pahami di internet. Dengan demikian, harapannya dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan sebagai desainer dari pembelajaran. Seperti yang banyak ditulis di buku-buku pendidikan, konsentrasi tertinggi hanya ada pada 15 menit pertama kuliah dan 5 menit terakhir menjelang kuliah itu selesai. Selebihnya tidak ada konsentrasi jika pada saat kuliah tersebut tidak ada interaksi. Hanya interaksi ini yang bisa mempertahankan konsentrasi mahasiswa tetap maksimal. Interaksi ini bisa meliputi interaksi antara dosen dengan mahasiswanya atau interaksi antara mahasiswa dengan materi belajarnya dan juga interaksi mahasiswa dengan peer, teman belajar mereka. Itu akan meningkatkan atau mempertahankan konsentrasi itu tetap tinggi. Dengan adanya interaksi ini akan mendukung pembelajaran aktif. Dengan pembelajaran yang aktif itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa dan bisa meningkatkan pembelajaran personalized. Yang dimaksud dengan pembelajaran personalized ini adalah pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar mahasiswa masing-masing. Karena kita dosen satu, mahasiswa kita banyak. Dosen punya gaya mengajar sendiri, sedangkan mahasiswa punya gaya belajarnya sendiri. Jadi tidak bisa satu dosen bisa diterima untuk 50 mahasiswa. Jadi dengan adanya interaksi dan pembelajaran aktif ini diharapkan pembelajaran secara personalized itu bisa lebih ditingkatkan. Metode flip classroom sangat cocok untuk mendukung active learning di FK ataupun di pendidikan profesi kesehatan lainnya. Karena dengan metode flip classroom ini dimungkinkan mahasiswa itu sudah mendapatkan materi belajar terlebih dahulu. Materi belajar yang diupload di learning management system mereka. Dalam hal ini kami menggunakan Moodle, jadi ada 2 tahap dalam flip classroom, yaitu tahap asinkronus di mana dosen menyiapkan materi belajar, bisa berupa PowerPoint atau reading materials atau video-video yang relevan dengan topik kuliah. Itu sudah diupload dulu di LMS, kemudian dosen juga sudah merancang. Nanti pada saat tahap sinkronus, pada saat tatap muka, baik tatap muka secara luring atau secara daring, ada kegiatan yang tujuannya untuk adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dan bahan belajar dan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa yang tujuannya mempertahankan konsentrasi belajar tadi tetap tinggi sehingga mahasiswa bisa mencapai tujuan belajar mereka dengan baik. Jadi pada tahap sinkronus diharapkan dosen tidak lagi hanya mengulang materi yang sudah di-upload di tahap asinkronus. Ya, jadi selama 1 semester ya, mungkin selama 1 semester yang lalu, beberapa fakta pada masa pembelajaran online ini adalah terutama kurang interaksi sehingga mahasiswa lebih cepat bosan. Mahasiswa tidak menyalakan kamera sehingga para dosen juga bingung ya, apakah saya ini hanya seperti penyiar radio, tidak ada mahasiswanya atau mahasiswanya ada di sana ataukah gangguan internet atau bagaimana ya. Jadi dengan adanya kegiatan pada saat tatap
muka atau pada kegiatan pada tahap sinkronus itu diharapkan bisa terjadi interaksi yang bisa memaksimalkan hasil belajar. Ada beberapa tips yang bisa untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan metode pembelajaran dengan metode gallery walk. Jadi ini kegiatan-kegiatan, contoh alternatif kegiatan yang bisa dikerjakan pada fase sinkronus pada saat tatap muka, baik itu luring ataupun daring melalui Zoom. Ada metode gallery walk, ada metode jigsaw, ada metode snowball, ada metode think, pair, share, dan beberapa pilihan metode lain. Tentunya Bapak Ibu ingin tahu ya, bagaimana sih gallery walk, jigsaw, dan lain-lain, ikuti video-video berikutnya. Jadi demikian tahapannya, dan setelah tahap sinkronus selesai, dosen juga harus mempunyai tugas lagi ya. Jadi tugas dosen setelah tahap sinkronus selesai adalah memberikan feedback yang konstruktif terhadap performa mahasiswa. Feedback yang konstruktif itu bisa dimulai dari mahasiswa itu sendiri. Ya, mereka menilai bagaimana performanya tadi, apakah sudah memuaskan atau ada hal-hal lain yang bisa ditingkatkan. Kemudian teman-teman belajar juga menilai mahasiswa tadi. Baru terakhir dosen yang memberi penilaian terhadap mahasiswa tersebut. Kemudian dosen juga diharapkan memberikan klarifikasi hal-hal yang belum tepat dipresentasikan oleh mahasiswa. Kemudian dosen memberi rangkuman dan penekanan sesuai learning outcome yang sudah ditetapkan. Juga dosen bisa memberikan trigger bahan berpikir kritis yang sesuai dengan topik hari ini, yang mungkin juga bisa dibuat sebagai penugasan untuk pertemuan berikutnya. Demikian topik tentang memfasilitasi pembelajaran aktif. Kiranya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan jika ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, Anda bisa menghubungi lewat email atau lewat komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih, kiranya hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua.